Nah, itulah namanya lubun. Lubun itu cerdas. Nah, hati itu juga lub. Gitu. Lalu berikutnya adalah fuad. Apa fuad itu? Ya fuad itu ya jeli gitu, fuad itu. Jeli sehingga tidak ada kebohongan dalam fuad itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu surat Ali Imran ayat 190 kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surat Ali Imran 190 ya, betul sekali. 189 walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, dan seterusnya itu 189, 190, 191 Ali Imran. Nah, itulah namanya lubun. Lubun itu cerdas. Nah, hati itu juga lub gitu. Lalu berikutnya adalah fuad. Apa fuad itu? Ya fuad itu ya jeli gitu loh, fuad itu. Jeli sehingga tidak ada kebohongan dalam fuad itu. Kadzabal fuadu wa ma ra'a, itu wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuka ma ghawa, dalam surat An-Najm ayat yang ke-11 ini. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang telah diamati melalui itu fuad itu tidak ada kebohongan. Artinya apa? Kalau di situ sudah benar-benar diamati, di ro'a ya ru'yah, di ru'yah itu, di ru'yah sedemikian rupa, dihisab sedemikian rupa, maka hasilnya adalah kecerdasan, disebut dengan fuad. Sehingga di sini ada keterlibatan tidak sekedar subjektivitas, tapi ada objektifikasi, pengamatan secara cermat sehingga melahirkan fuad. Nah, lalu kemudian disebut juga setelah lubun, fuadun, lalu absar. Inna fi dzalika la ayatil ulil absar wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 35 atau 36 ya. 36 bukan 36. Ya 36. Jadi fuad di sini. Jadi fuad itu berbahasa inna sam'a, jadi sam'a. Setelah ada lub, basor, gitu. Basor itu benar-benar ini mengamati secara sam'a ya. Sam'a itu mata, lalu basor itu mata hati, kemudian fuad. Ini semua dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa itulah hati, semuanya bermakna hati. Kemudian di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 5455 ya. 5455. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la ayatil li ulin nuha. Itu loh. Ya, ulun nuha itu apa? Orang yang senantiasa memelihara kenikmatan-kenikmatan setelah dia mengamati berbagai anugerah Allah, ya toh. Kulu, makanlah anugerah Allah semuanya itu, nikmati semuanya. War'au, jangan lupa kamu harus tetap memelihara itu. War'au an'amakum. Nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah harus kamu pelihara. Melalui apa? Melalui syukur. Apa syukur itu? Mengembangkan, tidak mematikan. Maka yang bisa merasakan kenikmatan itu namanya nikmat. Yang bisa merasakan fadilah itu nikmat namanya. Itulah fadilah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kamu rasakan benar. Lalu baru kamu bisa war'au untuk mengembangkan, untuk memelihara, dan selanjutnya kamu akan bersyukur. Tidak mematikan, tidak menghabiskan. Kamu diberi nikmat oleh Allah laut, jangan kamu rusak. Kamu diberi oleh Allah hutan, jangan kamu tebangi, kamu habiskan. Kamu rawat agar kamu bersyukur. Inna fi dzalika la ayatil ulin nuha. Itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang cerdas itu loh. Maka an-nuha itu hati, cerdasan. Kemudian basirah itu juga kecerdasan, lalu fuad juga kecerdasan, lalu lub juga cerdas, dan itu semuanya disebut dengan ada di dalam hati. Itu rohaniyatul qalb. Rohnya kolbi. Jadi yang dimaksud hati itu bukan kok raja
kita itu adalah hati itu kok bukan hatinya, itu bukan. Itu hanya alat untuk hati itu alat untuk mengakal. Hati itu alat untuk mengakal. Maka mengakal itu gimana? Hati itu satu alat, di situ proses manusia itu berakal. Maka hati dengan akal itu jadi satu. Apa yang diakal? Apa akal itu diikat kan? Apa yang diikat? Kecerdasan lubun, ya toh. Fuadun kelembutan, kejelian, basiroh pandangan mata yang cerdas dan juga sam'a, ya toh. Kemudian nuha. Apa nuha itu? Ya pengamatan yang begitu cerdas, cermat, melahirkan satu kesadaran ini harus berkesinambungan, kontinuitas, tidak boleh diputus dihabiskan untuk kita. Kenapa? Karena ini begitu nikmatnya dari Allah, dan itulah yang disebut dengan kulu war'au an'amakum inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Ini diakal semua diikat dalam hati kita. Bagaimana mengikatnya? Pikiranmu cerdaskan. Makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya itu. Jadi hati ini mengingat, agar benar-benar mengingat, hati itu mengingat, lalu akal itu adalah berpikir. Akal bermaksudnya otak berpikir. Otak berpikir, akalmu akan bisa mengingat. Hati maksudnya. Otakmu berpikir, ya toh, hatimu akan bisa mengingat. Kalau otakmu tidak kamu buat untuk berpikir, hatimu tidak bisa mengingat. Kalau hatimu tidak bisa mengingat, hatimu mati. Kalau hati mati, enggak cerdas, disebut tidak berakal. Maka agama adalah urusan hati, dan di situ ada akal. Rasul menegaskan ad-dinu huwal aqlu. Agama ini akal. Apa akal itu? Ya hati, gitu loh. Agama itu ikatan ulul albab, ikatan al-fuad, ikatan ulul absor, ikatan ulun nuha. Itulah hati namanya. Maka objek kajian agama itu hati. Disinilah yang mesti sekali lagi mesti ditegaskan bahwa akal, pikiran itu berbeda. Akal sendiri, pikiran sendiri. Pikiran itu otak alatnya, akal itu hati alatnya. Saya ulangi, akal itu hati alatnya, pikiran otak. Pikiran dan hati bergabung, barulah hidup namanya zikir. Ingat. Yang diingat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Orang Arab nyebutnya Allah, orang Jawa nyebutnya Gusti atau Pangeran. Siapapun silahkan nyebut sesuai dengan tuntunan masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.